Hai sahabat Banjar Alkisah. Di episode kali ini, Banjar Alkisah akan mengulas tentang sejarah pejuang Banua melawan Belanda di tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Dan inilah sejarah beberapa para datu atau ulama yang melawan penjajah Belanda. Kabupaten Tapin Rantau, Datu Bulung dikenal sebagai seorang pejuang yang gigih membela tanah air. Tokoh yang berjuluk Si Macan Terbang ini berjuang di bawah komando Prabu Anom dan Pangeran Hidayatullah. Kisah ini diriwayatkan oleh keturunan Datu Dulung, bahwa Datu Dulung baru melancarkan perlawanan setelah mendapat perintah dari Kesultanan Banjar, yakni Prabu Anom dan Pangeran Hidayatullah pada tahun 1852 Masehi. Datu Dulung bersama pasukannya, warga kampung Muning yang sekarang menjadi desa Tatakan, Kabupaten Tapin, mendirikan sebuah benteng pertahanan di daerah tenggara desa Tatakan. Kemudian dikenal dengan nama Benteng Munggutayu. Peperangan berkecamuk setelah diamanati Kesultanan Banjar melakukan perlawanan, dan Datu Dulung serta pasukannya beberapa kali mendapatkan kemenangan. Diriwayatkan juga saat peperangan, Datu Dulung layaknya seekor macan yang gesit dan lincah. Beliau menebas leher-leher pasukan Belanda dengan parangnya yang berjenis pacat gantung. Selain itu, beliau juga bisa melompat sangat jauh. Kejadian itulah yang melatar belakangi julukan Si Macan Terbang untuk Datu Dulung. Maka Datu Dulung setiap kali mau berangkat perang, beliau selalu meminta petuah atau nasihat kepada Datu Tamingkarsa untuk mengatur siasat juga strategi melawan pasukan Belanda. Setelah menjalani jalan panjang peperangan, beliau gugur dan dimakamkan di sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan nama Jalan Datu Dulung, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Rantau. Haram menyala, wajah sampai ke puting. Hulu Sungai Selatan, Kandangan, Datu Hamawang. Datu Hamawang tinggal jauh dari Istana Martapura dan memilih daerah Hulu Sungai Selatan karena merasa jenuh dengan kericuhan yang selalu terjadi di Istana Banjar. Dan beliau mengasingkan diri setelah gagalnya perjuangan Pangeran Amir yang didepak Belanda untuk menjadi Sultan Banjar. Belanda mendudukan Pangeran Nata atau paman Pangeran Amir yang menjadi Raja Banjar. Perjuangan Pangeran Amir ini pada tahun 1787 sampai dengan 1789. Kemudian Pangeran Amir ditangkap dan dibuang Belanda ke Ceylon, Sri Lanka, hingga mangkat di sana. Datu Hamawang diberi gelar Tumenggung Raksayuda oleh Raja Banjar. Dan karena bersenjatakan parang bungkul, maka beliau juga diberi gelar oleh masyarakat Datu Bungkul. Datu Hamawang mempunyai adik, yaitu Ratu Kumalasari, yang oleh masyarakat diberi gelar Datu Ibuk atau Datu Salayan, yang bersuamikan seorang Habib yang diberi gelar Datu Basuhu. Ada pula adik Datu Hamawang bernama Antaludin yang diberi gelar Tumenggung Antaludin oleh Pangeran Antasari. Beliau juga bergelar
Datu Tambunau. Kakak Datu Hamawang bergelar Datu Balimbur yang bermukim di wilayah Barito dan menjadi pemimpin Dayak Biaju Hampatung, dan mempunyai 2 anak bernama Garuntung Manau dan Garuntung Walu yang menjadi prajurit utama Pangeran Antasari. Datu Hamawang mendirikan masjid pertama di wilayah Hulu Sungai Selatan yang diberi nama Masjid Kuba, sebagaimana nama masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW. Di areal masjid ini menjadi pusat pemerintahan, penyebaran agama, dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 28 April 1859 dicetuskan proklamasi Perang Banjar yang ditandai penyerangan ke benteng Belanda di Pengaron dan serentak menyerang ke pemusatan-pemusatan Belanda lainnya, terutama yang menjaga pertambangan batu bara di daerah Banjar dan Tanah Laut. Pada September 1859 di Hamawang Kandangan diadakan musyawarah besar pimpinan Perang Banjar dengan tuan rumah Datu Hamawang, dihadiri Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Tumenggung Antaludin, Demang Lehman, Ali Akbar, Citrawati, tokoh agama dan masyarakat, serta Tumenggung Sebanua V. Para pejuang menyalakan api unggun sambil membulatkan tekad untuk berjuang melawan penjajah Belanda. Namun Belanda tidak tinggal diam. Kerajaan Banjar dihapuskan dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda tanggal 17 Desember 1859 yang diumumkan secara resmi pada 11 Juni 1860. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah karena ditipu dengan surat ibunya yang dipalsukan Belanda, datang ke Martapura dan langsung ditangkap Belanda. Sempat dilarikan oleh Demang Lehman, namun akhirnya tertangkap kembali dan dibuang ke Cianjur. Pada 14 Maret 1862, pejuang dan rakyat memutuskan kembali berdirinya Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Antasari sebagai raja dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari menjadi pimpinan tertinggi pemerintahan, agama, dan perjuangan. Selain didukung pejuang dan ulama Banjar, keputusan ini juga didukung tokoh Dayak antara lain Tumenggung Surapati atau pelindung seluruh Barito, Murung, dan Sihum, Radin Mas Warganata Nagara, Tewe, Tumenggung Mangkusari, Kapuas, dan Kahayan. Dalam perjalanan pemerintahannya, daerah Hamawang jatuh di tangan Belanda setelah diserang dari arah Simpur dan Belanda mendarat di Kalumpang. Datu Hamawang menyingkirkan diri ke Hamawang Kiwa dan melakukan perang gerilya. Sebagian lainnya menyingkirkan diri ke Kalumpangi dan Gunung Madang. Belanda mendirikan benteng di Muara Hamawang, yaitu Benteng Kandangan atau benteng yang dikandang kuat. Kemudian Datu Hamawang gaib menghilang, dan Tumenggung Antaludin serta Citrawati memimpin perlawanan dan pertahanan di Benteng Madang. Terakhir dalam perang mati-matian, Tumenggung Antaludin tewas di medan tempur.
Setelah wafatnya Pangeran Antasari pada 11 Oktober 1862 di Bayan Beko, Hulu Sungai Barito, pimpinan perjuangan dilanjutkan Gusti Muhammad Seman bersama saudaranya Gusti Muhammad Said serta putrinya Ratu Julaiha dan suaminya Gusti Muhammad Arsyad dan saudaranya Gusti Perbatasari. Raja Banjar terakhir, Gusti Muhammad Seman, gugur dalam mempertahankan benteng Baras Kuning pada Januari 1905. Ratu Julaiha tertangkap Juni 1905 dan dibuang ke Bogor. Gusti Muhammad Arsyad dibuang ke Bogor dan Gusti Perbatasari dibuang ke Tandanu. Sementara Demang Lehman, Panglima Batur, dihukum gantung dan pejuang lainnya meninggal dunia karena lanjut usia. Sementara di Kampung Hantarukung Kandangan tahun 1905 terjadi amuk Hantarukung pimpinan Buhari, tapi dihabisi Belanda. Seluruh pimpinan pejuang dihukum gantung, maka berakhirlah Perang Banjar. Dengar sabarataan Banua Banjar, lamun kada dibalas lawan Banyu Mata Wandara, marikit dipikuti kompeni Walanda. Haram menyara, wajah sampai ke puting.